Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk fisika di kelas 12 semester 1 ini. Sekarang kita bahas tentang rangkaian listrik. Mungkin kalian pernah melihat rangkaian listrik di rumah, mungkin di peralatan-peralatan listrik misalnya, mungkin di radio, di tape recorder, atau di TV misalkan, pernah membongkar TV-nya mungkin. Nah, kalau kalian perhatikan rangkaian listrik, mungkin kalian nanti akan menemukan adanya rangkaian listrik yang bercabang. Nah, bagaimana tuh cara menghitung watt arus listrik pada setiap titik percabangan itu? Nah, kita akan menggunakan hukum Kirchhoff dalam menentukan itu. Nah, Kirchhoff ini dia punya dua hukum. Pertama, hukum satu Kirchhoff. Di hukum satu Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk dalam titik percabangan itu akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan itu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, sehingga secara matematis kita bisa tulis nih, I masuk sama dengan I keluar. Nah, maksudnya gini, kita lihat contoh soal nih. Misalkan saya punya nih rangkaian listrik. Ini ada rangkaian listrik ini di kabel, misalkan ini ada, sebut saja I1 besarnya 7 ampere. Kemudian di sini dia terbagi menjadi dua. Ke sini I2, ke bawahnya I3. Kalau I2 diketahui misalkan nilainya 3 ampere, maka kira-kira I3 berapa? Ya, betul. I3 itu nilainya adalah 4 ampere. Gimana caranya? Nah, lihat ya. Pertama, kita sepakati dulu nih, arus yang menuju cabang itu bertanda positif. Artinya arus ini nih menuju cabang bertanda positif. Sedangkan arus yang meninggalkan cabang, berarti ini I2 dan I3, itu bertanda negatif. Kita sepakati dulu ini ya. Nah, kemudian jumlah arus di titik cabang itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis sigma I sama dengan 0. Sigma I sama dengan 0 di sini. Maka kalau begitu, I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Sehingga kalau kita substitusikan nilainya, I1 berapa? 7. I2-nya min 3. Kenapa min? Karena I2-nya meninggalkan titik percabangan. Dan min I3 sama dengan 0. Kenapa I3 min? Karena I3 kan juga meninggalkan titik percabangan. Sehingga kalau kita lanjut, maka akan kita dapatkan 4, 7 kurang 3, 4, min I3 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah I3 itu sama dengan 4 ampere. Ngerti ya sampai di sini ya? Oke, kalau udah ngerti kita lanjut coba lihat yang berikutnya lebih banyak lagi. Misalkan ini ada rangkaian listrik. I1 ini menuju titik percabangan, I2 juga menuju titik percabangan, ini ada I3 meninggalkan titik percabangan, ini ada 4, I4, ini ada I5. Kemudian, berapa besar I2 di soalnya misalkan. Maka kita bisa tentukan sesuai kesepakatan awal tadi ya. Pertama, arus yang menuju cabang bertanda positif. Di sini ada dua, ada I1 dan I2. Ada I1, ada I2. Dan yang meninggalkan titik percabangan bertanda negatif. Di sini ada 3, ada I3, ada I4, dan ada I5. Nah, sigma I sama dengan 0. I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 tambah I5 sama dengan 0. Nah, ini nilai-nilainya. I1 positif 5 ampere. I2 juga positif. I3, I4, I5 negatif. Min I3 3 ampere, min I4 5 ampere, min I5 2 ampere. Sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 5 min 10 tambah I2 sama dengan 0. Sehingga min 5 tambah I2 sama dengan 0. Sehingga I2-nya sama dengan 5 ampere. Nah, gitu loh maksudnya. Bisa ya? Paham ya? Oke, baik. Kalau udah paham, kita lanjut sekarang. Itu hukum 1 Kirchhoff. Lanjut sekarang hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalau hukum 2 Kirchhoff, misalkan saya punya rangkaian listrik nih. Rangkaian listrik A, B, C, D, E, F. Kemudian
dua sumber tegangan di sini baterai, anggap saja baterai, misalkan ini baterai 1, ini baterai 2. Kemudian ini ada hambatan listrik resistor R1, ini ada hambatan listrik R2, dan ini ada hambatan listrik R3. Nah, ada beberapa catatan nih yang perlu kita pahami. Pertama, cara menentukan arus pada masing-masing cabang. Pertama itu, arus keluar dari kutub positif sumber tegangan. Jadi arus listrik itu keluar dari kutub positif sumber tegangan. Jadi kalau di sini berarti dia ke sini keluar, atau ini ke sini. Karena yang panjang itu menunjukkan kutub positif, yang bagian pendek ini menunjukkan kutub negatif. Dari misalkan kalau ini baterai, berarti ini baterainya, ini positifnya, ini negatifnya gitu loh. Kemudian yang berikutnya adalah besar arus yang keluar dari sumber tegangan sama dengan besar arus yang masuk ke sumber tegangan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah selama arus mengalir melalui penghantar yang tidak bercabang, besarnya sama. Terus yang berikutnya adalah pada titik cabang berlaku persamaan sigma I sama dengan 0. Ini sesuai hukum 1 Kirchhoff tadi. Rangkaian tertutup berupa satu blok. Nah, misalkan A, B, F, E, atau C, D, E, F, ini kita sebut sebagai loop. Itu ya. Jadi rangkaian tertutup berupa satu blok A, B, F, E gitu. Nah, ini kita sebut loop, ini juga loop. Terus pada loop berlaku persamaan sigma GGL sama dengan sigma I kali R. Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misalkan saya punya rangkaian listrik nih. Ini ada rangkaian listrik, ini ada baterai sumber tegangan 2 volt, ini ada sumber tegangan 4 volt. Di sini saya simpan resistor, ada 1 ohm, ada 2 ohm, ada 3 ohm, dan ada 4 ohm. Kita diminta tentukan kuat arus pada masing-masing cabang pada rangkaian majemuk atau lebih dari 2 loop tersebut. Jadi kita diminta menentukan arus pada masing-masing cabang. Misalkan di sini arusnya berapa, di sini berapa, yang melewati resistor 2 ohm berapa, atau arus mengalir di sini berapa. Itu yang diminta di soal ini. Maka pertama kita lihat, ini ada arus listrik. Kalau misalkan ini 4 volt, di sini keluar arus listrik I1 misalkan, kita sebut saja ini I1 nih yang biru ini. Nah, ini dia ngalir ke sini. Ini titik percabangan. Nah, berarti di sini dia pasti akan terpecah nanti. Ada yang ke bawah, kita sebut saja I3. Kalau ini I1, kemudian arah ke bawah adalah I3, berarti arah ke sini apa? Yang arah ke kiri ini, yang hijau ini berarti I1 min I3 ini. Kalau ini I1, kemudian titik percabangan ke sini dia keluar ke bawah adalah I3, maka yang arah ke kiri ini adalah I1 dikurangi I3. Sepakat ya? Oke, lanjut sekarang. Nah, kalau ini adalah I1 min I3, ini ada lagi titik percabangan di sini nih, min I1 min I3. Terus kalau di sini nih ada sumber tegangan, keluar lagi arus listrik I2 misalkan. I2 nih. I2 keluar, di titik percabangan dia ketemu dengan I1 min I3. Dia mengalir ke bawah. Maka yang arah ke bawah ini adalah I1 min I3 ditambah I2. Atau bisa juga ditulis I1 tambah I2 min I3. Arus listrik yang ke bawah ini nih. Nah, di sini ada lagi percabangan. Di sini juga ada percabangan gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini titik percabangan, yang ke sini dia balik lagi adalah I2 karena arus yang keluar sama dengan arus yang masuk besarnya. Nah, berarti ke sini itu adalah I2. Terus ke sini nih arah ke kanan, berarti kan kalau ini adalah I1 tambah I2 min I3, yang ke sininya adalah I2, maka yang ke kanannya adalah I1 min I3. Gitu loh. Jadi yang di sini itu adalah I1 min I3. Nah, ini ada lagi titik percabangan. Ini ada I3, ini ada I1 min I3. Sehingga kalau begitu yang ke sini adalah yang ke sini adalah biru, berarti I1 yang arah ke sini nih. Nah, ini adalah I1. Jadi ini I3, di sini 1 min I3. Berarti yang ke sini yang biru lagi dia I1. Gitu. Ini kuat arus. Ini arusnya kita lukiskan. Nah, berarti kalau begitu kita
Kalau begitu kita bisa melukiskan ini. Di sini, ini arah arus listriknya. Searah putaran jarum jam. Di sini, gini kan arah arus listriknya. Berlawanan putaran jarum jam, gini kan. Nah, ini juga sama. Di sebelah sini juga begini. Berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Oke, ngerti ya? Besar-besarannya ini tadi. Nah, ini tuh ini gitu loh ya. Baik, kalau begitu gimana cara penyelesaiannya? Lanjut. Kalau begitu, ini kan tadi ya. Nah, ini tadi gambarnya kan. Saya ulang lagi, ini gambarnya. Nah, ini arah arusnya di sini. Kalau nih sini searah putaran jarum jam. Kalau di sini berlawanan putaran jarum jam. Kalau di sini berlawanan putaran jarum jam. Nah, kita sebut saja ini misalkan loop 1, ini loop 2, dan ini loop 3. Sebenarnya ini bebas sih. Pak, saya pengen ini loop 1, ini loop 2, ini loop 3, boleh nggak? Boleh-boleh saja ya. Oke, anggap ini loop 1, ini loop 2, dan ini adalah loop 3. Maka sekarang saya tarik keluar nih, loop 1 tarik pindahin keluar. Nah, ini dia. Oh, berarti di sini kan ini ya, ada I1, ada I3, ada resistor 2 ohm, ada beda potensial atau GGL 4 volt. Maka dari loop 1 ini, sesuai hukum 2 Kirchhoff, saya bisa tulis GGL sama dengan sigma I kali R. Nah, sigma GGL-nya mana? Di loop 1 ini, GGL-nya kan ini 4 volt. Maka ini dia 4 volt. Sigma I kali R. R-nya mana? Resistornya ini yang 2 ohm. I kali 2 ohm. I-nya I berapa? Yang melewati resistor ini kan I3 ini. Maka I3 kali R. I3 R-nya 2. Maka 4 sama dengan 2 kali I3. Sehingga didapatkan hasil I3-nya adalah 2 ampere. Itu untuk loop 1. Oh, kita dapat nih. Oh, I3 yang ini nih ternyata nilainya adalah 2 ampere. Arahnya ke bawah. Oke, baik. Sekarang kita lihat loop 2. Kalau saya tarik ini keluar, ini loop 2 nih. Di sini ada I2, kemudian ini ada I1 tambah I2 min I3 tadi ya, udah kita bahas. Nah, ini arahnya ke bawah. Kemudian ini ada resistor 4 ohm. Di sini ada GGL 2 volt. Sama caranya dengan yang di sini tadi. Sigma GGL sama dengan I kali R. Itu kan ya. Nah, sigma GGL sama dengan I kali R. GGL-nya mana? Ini dia 2 volt. I kali R. I-nya mana? I yang mengalir di sini. Kan ini dia. I1 tambah I2 min I3. Dan R-nya adalah 4 ohm. Nah, ini dia kan. Ngerti ya? Nah, 2 sama dengan I1 tambah I2 kurang I3. I3-nya 2 ampere. Ini tadi. Kita substitusikan 2 ampere. Dikali dengan R. R-nya 4 ohm. Ini R-nya 4 ohm. Selanjutnya 2 sama dengan 4 kali I1. 4 I1. 4 kali I2. 4 I2. 4 kali min 2. Min 8. Lanjut. Kalau begitu ini pindah ruas ke kiri. Ketemu 2. Jadi 10. Sama dengan 4 I1 ditambah 4 I2. Sudah, kita selesai di sini. Nggak bisa lanjut lagi. Kita sebut saja ini sebagai persamaan 2. Oke ya, ngerti ya? Baik, sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga, sekarang loop 3. Nah, ini dia loop 3 nih. Ini loop 3. 3 itu arus listriknya ini ada I1 min I3 ini. R-nya 1 ohm. Kemudian di sini juga ada 4 ohm R-nya. I-nya mana? Ini dia I1 tambah I2 min I3. Kan ini tadi dia ya. Nah, ada juga yang R-nya 3 ohm. Arus yang melewatinya yang mana? I1 min I3. Ada juga di sini 2 ohm resistornya. Arus yang melewatinya ini I3 arah ke bawah. Arah loop kita ini puternya ini. Nah, kalau begitu kita bisa menggunakan hukum 2 Kirchhoff tadi. Lihat ini. Sigma GGL sama dengan sigma I kali R. Sigma GGL-nya mana? Lihat di sini.
Oh, nggak ada GGL di sini, berarti 0. GGL itu maksudnya beda potensialnya ya, sumber tegangannya kan nggak ada di sini, nggak ada baterai kan di loop 3 ini, berarti nilainya 0. Sigma I kali R. Kita berarti lihat, I1 min I3, I1 min I3 kali 1 ohm ini. Terus lanjut ke sini. Di sini arus yang melewatinya I1 tambah I2 min I3. Ini dia. R-nya berapa? 4 ohm. Terus yang ini 3 ohm, I1 min I3. I1 min I3 kali 3 ohm. Nah, di resistor yang 2 ohm, arus listrik I3 yang mengalir. Tapi arahnya ke bawah. Sedangkan loop kita arahnya ke atas. Sehingga kalau begitu I3 jadinya negatif karena berlawanan dengan arah loop yang kita tentukan di awal tadi. Arah I3 ke bawah, arah loopnya malah atas ini. Berarti kalau begitu min I3 kali 2 ohm. Nah, lanjut matematisnya. I1 min I3. 4 kali I1, 4 I1 tambah 4 I2 min 4 I3. Lanjut, 3 I1 tambah 3 I3 min 2 I3. Jumlahin semua 1. Hasilnya adalah 8 I1. Kemudian jumlahkan semuanya I2. Oh, ternyata ada positif I2, yaitu plus 4 I2. Dan jumlahkan semua I3, nilainya adalah min 10 I3. Setelah itu, 0 sama dengan 8 I1 ditambah 4 I2. Nah, I3-nya di sini kan ini ada ya 2 ampere. Maka kalau kita substitusi ke sini 10 kali 2 jadinya 20. Sehingga kita dapat persamaan nih. 20 sama dengan 8 I1 ditambah 4 I2. Ini kita sebut persamaan 3. Nah, persamaan 3 dan persamaan 2, ini persamaan 2 ini bisa kita eliminasi. Yaitu 20 sama dengan 8 I1 ditambah 4 I2, ini persamaan 3. Nah, persamaan 2-nya 10 sama dengan 4 I1 ditambah 4 I2. Kalau kita mau menghilangkan ini, 4 I2 dan 4 I2, berarti kan kita kurangkan. 20 kurang 10, 10, 8. I1 dikurangi 4 I1, nilainya adalah 4 I1. Sehingga I1-nya sama dengan 2,5 ampere. Gitu. Sekarang kita cari I2. Kita gunakan aja persamaan 2 atau persamaan 3 bebas. Misalkan saya gunakan persamaan 2. Substitusikan nilainya 10 sama dengan 4 I1 tambah 4 I2. I1-nya berapa? 2,5 ampere. Sehingga hasilnya akan diperoleh I2 itu sama dengan 0. Gitu. Oh, jadi I1-nya 2,5 ampere, I2-nya 0, dan I3-nya 2 ampere. Sehingga kalau kita diminta menentukan kuat arus pada setiap percabangan, kita bisa menentukan di sini arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm ini besarnya adalah I1 min I3. I1-nya 2,5 ampere dikurangi I3-nya 2 ampere, berarti nilainya 0,5 ampere. Jadi arus yang mengalir di sini itu adalah 0,5 ampere. Terus mana lagi? Kalau di sini nilai 4 ohm, arus yang melewati ini mana ini kan? I1 tambah I2 min I3. I1 tambah I2 min I3. Sehingga nilainya adalah I1 berapa? 2,5 ampere. I2-nya 0. I3-nya 2. Sehingga hasilnya 0,5 ampere. Oh, sama. Di sini 0,5 ampere. Di sini juga 0,5 ampere. Kemudian, kuat arus listrik yang melewati ini. Yang 3 ohm. Kan ini nih arusnya nih. I1 min I3. I1 2,5 dikurangi 2. 0,5 ampere. Sedangkan arus listrik yang mengalir di sini, ini adalah I3. Berapa besarnya? Oh, I3 kan kita udah hitung tadi. Ini dia 2 ampere. Tuh. Sehingga, kalau begitu arus yang berasal dari sumber tegangan 2 volt, berarti sumber tegangan 2 volt ini besarnya adalah I2 yaitu 0. Kemudian ada lagi sumber tegangan 4 volt yang ini besarnya adalah I1 kan ya, yang keluar dari sini. Besar I1 berapa tadi? Nah, ini dia 2,5 ampere. Gitu. Ngerti ya? Oke, silakan kalian pelajari lagi. Kalau ada yang masih agak ragu-ragu, pelajari. Kalau nggak ngerti juga boleh konsultasi via WA group ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini.
Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.